secara deduktif untuk membantah Tuhan bahwa hampir semua asumsi yang membuktikan Tuhan itu bulat. Argumennya berputar-putar, kayak tadi di atas itu kan agak bulat-bulat semua. Itu kalau kita pakai filsafatnya Occam. Ada filosof namanya Occam, dia punya teori Occam-Razor. Occam-Razor ini teori gunting. Semua pikiran bulat itu biasanya tidak valid. Buang aja. Semakin sederhana, semakin simpel dan mudah dipahami, itu biasanya lebih benar. Dan kalau pakai teorinya Occam, itu kepotong semua argumen bulat itu, dan sisanya yang pasti benar tinggal satu, bahwa alam semesta ini ada. Cuma itu aja. Yang lain asumtif semua. Alam semesta ini indah kah? Alam semesta ini ada sebabnya kah? Alam semesta itu kan semua masih asumsi yang bisa dibantah. Yang tidak bisa dibantah cuma satu, alam semesta ini ada. Itu argumen deduktif pertama yang dipakai oleh beberapa filosof untuk membantah Tuhan. Yang kedua, ada paradok omnipoten. Meskipun ini sering disebut paradok dagelan. Tuhan Maha Kuasa, tapi sesuatu yang sangat kuasa itu dalam dirinya sendiri pasti mengandung paradok. Misalnya muncul pertanyaan yang ditulis di situ. Bisa enggak Tuhan menciptakan batu yang besar sampai dia sendiri enggak kuat ngangkat? Itu namanya paradok omnipoten. Kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa enggak dia bikin menciptakan makhluk yang lebih kuat dari dia sendiri? Kan mestinya enggak. Kalau bisa ya enggak mungkin, enggak bisa juga enggak mungkin. Itu paradoknya omnipotensi. Jadi yang selanjutnya ada kontradiksi antara maha taunya Tuhan dan maha kuasanya Tuhan. Jadi itu sama kayak bawahnya, kontradiksi antara free will dan maha taunya Tuhan. Kalau Tuhan itu maha tahu, berarti dia juga tahu masa depan. Kalau dia tahu masa depan, berarti segala sesuatu sudah pasti. Kalau segala sesuatu sudah pasti, free will itu berarti nonsen. Hidup kita benar-benar kayak wayang sebenarnya. Jadi kamu itu tidak bebas. Kenapa? Masa depanmu sudah jelas kok. Besok istrimu siapa, anakmu berapa, cucumu tinggalnya di mana, itu sudah ada draftnya. Allah sudah ngerti. Itu konsekuensi dari alim. Tuhan Maha Tahu masa depan. Cuma Maha Taunya Tuhan, itu makanya disebut tabrakan dengan free will. Maha taunya Tuhan itu juga tabrakan dengan maha kuasanya Tuhan. Kalau Tuhan maha kuasa, berarti dia bisa ganti. Tadi harusnya di masa depan gini, sekarang ganti jangan gini, jadi gitu deh. Kalau gitu berarti pengetahuannya Tuhan bisa ganti juga, bisa berubah. Dan ini, perubahan ini juga dikritik. Masa Tuhan mencela-menceli? Masa? Dan ketika disebut perubahan, itu kan berarti ada yang mempengaruhi. Pertanyaannya, masa Tuhan bisa dipengaruhi? Terus berubah pikiran? Yang bisa gitu kan manusia. Nah itu kritiknya. Pak, itu kan dengan doa, dengan Tuhan bisa berubah pikiran, Pak. Tuhan kok bisa berubah pikiran? Yang bisa berubah pikiran itu manusia. Nah, itu kritiknya. Jadi ada gesreh, ada tabrakan antar sifat-sifat Tuhan. Yang free will yang tadi. Kalau kamu yakin Tuhan Maha Tahu, konsekuensinya kamu harus jabariyah. Secara akal ya. Berarti kamu tidak bebas. Semester ini kamu bisa lulus apa enggak, itu tergantung Tuhan. Dia sudah tahu sebenarnya. Dia sudah ngerti.
Oh, kalau gitu saya tidur-tiduran aja. Nah, Tuhan sudah menakdirkan itu, memang kamu akan tidur-tiduran. Dan ternyata nggak lulus. Ya memang itu takdirmu, nggak lulus. Jadi ya seandainya pun Tuhan sudah tahu masa depan, tapi kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara kemahatauan itu logikanya tabrakan dengan free will. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya bukan kehendak kita, itu sudah skenarionya Tuhan. Jadi kebebasan manusia itu bukan berarti kok terus kamu tidak bebas apa-apa. Tapi ketika kamu merasa bebas, itu sebenarnya tidak bebas. Itu sebenarnya sudah diskenario oleh Allah. Nah itu logika yang tabrakan antara maha taunya Tuhan dengan free will. Oke. Yang empiris, argumen bantah Tuhan yang empiris paling gampang problem kejahatan tadi. Nomor 2 untuk membantah adanya Tuhan adalah kemahakuasaan Tuhan. Kalau Tuhan maha kuasa, kenapa kok masih banyak orang ateis, agnostik? Apa susahnya sih orang-orang ini dikasih agama? Itu pertanyaannya orang ateis yang sering dipakai juga. Yo itu kan untuk nguji manusia. Nah, kalau ada urusan nguji, bencana dan lain-lain, kembali ke problem pertama minggu lalu, problem kejahatan. Apa gunanya ujian? Biar naik kelas apa maneh. Oke, kemahakuasaan Tuhan. Ada masalah. Kalau dia maha kuasa, apa sih problem yang tidak bisa diselesaikan? Digugat semacam ini, apa susahnya ngasih ilham pada filosof tertentu untuk bisa jawab. Misalnya, ini kan masih abadi problem ini. Sejak abad tengah sampai hari ini masih debat. Atau memang skenarionya Tuhan kayak gitu, yang kita tidak tahu. Biar tetap rahasia. Makanya ada cerita Bertrand Russell itu suatu ketika, dia yang ateis juga, ditemui nenek-nenek. Russell, kamu juga sudah tua. Besok kalau kamu mati, ditanya Tuhan, kenapa kok kamu tidak percaya padaku? Jawabmu apa? Katanya Russell, ya tak jawab aja jujur. Mohon maaf Tuhan, buktinya tidak cukup. Ya, jadi makanya saya tidak percaya. Udah iya. Kan Tuhan nyuruh kita memahami dirinya kan, pakai akal. Nah, Russell jawabnya, ya mohon maaf, bukti yang diberikan tidak cukup, jadi saya belum bisa percaya. Nah, sekarang sudah ketemu baru percaya di akhirat. Oke. Ada lagi yang lucu, argumen induksi. Kalau argumen induksi itu kan melihat fakta, kenyataan sehari-hari, terus disimpulkan. Dari faktanya ternyata semua agama kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, itu oleh generasi selanjutnya disimpulkan sebagai agama yang salah. Nah, secara induktif itu berarti mungkin agama-agama itu mungkin semuanya akan mengalami nasib yang sama. Jadi besok agama yang kita anut hari ini juga oleh 3, 4, 5 generasi yang akan datang akan dianggap agama yang salah. Sama kayak manusia hari ini itu mengkritik epistemologinya lah, apanya lah dari keberagamaan abad tengah. Itu kan menyalahkan agama. Lama-lama mungkin Islamnya yang disalah. Islam zaman itu isinya tawuran terus, teroris terus. Lama-lama terus dianggap salah. Makanya ada ya hadis yang bilang Islam itu datangnya asing, nanti pada akhirnya dianggap asing lagi. Mungkin dianggap salah. Mungkin kayak Yunani kuno, Mesir kuno. Bolak-balik Allah kan gitu, ngasih Nabi kacau lagi, dikasih Nabi lagi, kita kacau lagi, kan selalu begitu. Mungkin itu secara induktif, jangan-jangan nasibnya agama-agama memang gitu. Sepanjang sejarah manusia memang selalu punya agama, cuma ganti-ganti agamanya. 3 agama besar ini kan mulainya abad tengah, dan masih muda loh abad tengah itu, belum lama dibandingkan agama Mesir kuno, Yunani kuno. Atau mungkin besok ada agama-agama baru. Saya tidak tahu namanya apa, tapi sangat mungkin. Mungkin namanya tetap sama, tapi versinya beda. Islam versi baru. Iya, ya tidak apa-apa kan. iPhone aja 6,
Samsung aja S6 lah, nanti Islam ada S4, S5. Oke, itu argumen empiris. Terakhir, sudah jam 10 ya, sudah habis enggak ini? Oke, tak kasih bekal terakhir. Tadi membuktikan Tuhan ada. Kalau gitu bisa nggak Pak membuktikan Tuhan tidak ada? Nggak bisa. Membuktikan sesuatu tidak ada itu nggak bisa. Yang pertama, argumen pertama, karena Tuhan itu banyak. Misalnya tak buktikan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu bukan Tuhan, nggak ada. Yang hilang kan cuma Tuhannya Yahudi. Orang Islam masih ngeyel, Tuhanku masih ada. Nanti Tuhannya Islam tak hilangin, Kristen masih ada. Selama orang masih plural, itu nggak bisa kita membuktikan Tuhan tidak ada. Yang kedua, membuktikan tidak adanya sesuatu itu tidak mungkin. Coba buktikan bahwa Dajjal itu ada, gampang kita cari sampai ketemu. Kalau coba buktikan Dajjal itu nggak ada, nggak usah kemana-mana. Saya nggak tahu juga, nggak pernah lihat, nggak pernah ya berarti dia nggak ada, simple. Membuktikan tidak adanya sesuatu itu gampang. Sinterklas itu sebenarnya tidak ada Pak. Ya sudah, kalau tidak ada ya wis, nggak perlu dibuktikan. Memang buktinya nggak ada, kamu nggak pernah lihat, orang juga nggak pernah lihat, di mana-mana nggak ada, ya sudah. Jadi membuktikan tidak ada itu mustahil. Yang bisa membuktikan ada. Terus secara umum orang membuktikan itu ada, bukan membuktikan tidak ada. Terus yang kedua, pembuktian itu tak baca aja. Terutama jika klaim tersebut berlawanan dengan azas kenormalan. Prinsipnya itu, an extraordinary claim requires extraordinary evidence. Sesuatu, Tuhan itu kan luar biasa, maka dia juga butuh bukti yang luar biasa. Jadi membuktikan, kayak membuktikan Dajjal tadi loh, adanya Tuhan itu gampang. Tapi membuktikan tidak adanya Tuhan itu tidak mudah. Berbeda dengan itu cara pembuktian. Kalau kamu cuma punya pensil, itu tidak perlu dibuktikan, orang sudah langsung percaya. Atau nggak punya pensil, orang langsung percaya. Saya punya pensil loh, orang tidak kaget. Tapi kalau kamu, saya punya pensil yang terbuat dari akik, nah itu orang mesti, kayak gimana ya, mana sih? Nah, itu orang ingin tahu. Karena apa? Karena dia luar biasa. Kenapa orang tanya tentang Tuhan? Ya karena pemahamanmu, keyakinanmu tentang Tuhan itu luar biasa. Maka kalimat terakhir untuk kuliah kita ketuhanan. Kenapa sih sudah dilarang-larang orang masih bahas saja tentang Tuhan? Karena manusia punya karakter curiosity, rasa ingin tahu. Semakin dia dipendam, semakin dia ingin keluar. Dan kamu nggak perlu minder, nggak perlu gelisah kalau punya rasa ingin tahu, tanya-tanya, termasuk tentang Tuhan. Para ulama besar, filosof besar pada zamannya juga mengalami hal yang sama. Justru kalau kamu nggak pernah tanya, itu imanmu kuat, tapi kedalamannya perlu dipertanyakan. Ya kan? Dibilang tadi, faith harus seeking understanding untuk lebih mantap. Ad-dinu huwal aqlu, katanya Ali bin Abi Thalib. Jadi berarti apa? Yang tidak menguasai ilmu akal, rasionalitas, agamanya nggak bisa dalam. Bisa sih kamu beriman, tapi tidak ketemu hakikat keimananmu. Dan yang bisa masuk ke sana teologi dan filsafat. Maka jangan takut-takut tanya. Sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh di depan, bahkan sampai menggugat, mempertanyakan, mengkritisi, tidak apa-apa. Pada akhirnya akan ketemu, jalan terus. Itu yang dibilang oleh Francis Bacon, bahwa filsafat itu kayak
orang berlayar. Di pinggirnya banyak gelombang, di tengahnya tenang. Jadi makanya kalian harus tuntas sampai tengah. Beda sama agama. Agama itu di pinggirnya tenang, tapi begitu kalian sampai tengah, mulai banyak gelombang. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, problem-problem. Awalnya tentram. Kalian sholat tahajud pertama, ngaji pertama itu seneng. Mulai begitu dapat seminggu bosan. Mulai banyak tantangan-tantangan. Itu agama. Belajar filsafat kebalikannya. Begitu buka buku filsafat, baca 1-2 teori filsafat, pening kamu. Atau belajar kayak gini, tiba-tiba diruntuhkan semua teorimu tentang Tuhan. Itu kan jungkir balik kamu. Tapi kalau kamu telaten sampai ke tengah, kamu akan dapat banyak. Baru kamu tenang. Oh, ternyata positioning keimananku harusnya kayak gini. Setelah dihancurkan oleh Nietzsche, Freud, Marx, kamu bisa positioning. Berarti selama ini keberagamaanku salah. Yang pas mungkin kayak gini. Itu gunanya belajar filsafat ketuhanan. Oke, itu kalimat terakhir sebelum Ramadan. Iya. Jadi saya selalu bilang sesi kita ini adalah sesi untuk membuktikan bahwa ternyata benar ya, akal itu terbatas untuk menjangkau Tuhan. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti bertanya. Sopo ngerti dari pertanyaanmu muncul alternatif-alternatif baru dan semakin luas wawasanmu tentang Tuhan. Oke, saya kira itu sesi malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi 2 bulan yang akan datang setelah Idul Fitri. Ada waktu 2 bulan. Endapkan, mumpung ini kelihatannya kampus-kampus juga libur waktu Ramadan ya. Semua pengetahuan, semua wawasannya diendapkan, dirinci satu-satu. Saya mengerti ada yang bermanfaat untuk bekalmu. Hari ini jangan hanya ngejar ijazah. Kalau ijazah bisa kamu beli. Ya, harus kembali ke khitoh bahwa ilmu itu lebih penting, dan yang bisa mengangkat derajatmu bukan ilmu, bukan ijazah, tapi ilmunya. Dan percayalah itu janjinya Allah. Itu pesanku sebelum Ramadan. Yang tentang Tuhan nanti setelah Idul Fitri kita masuk ke argumen orang-orang yang setuju bahwa Tuhan itu memang ada. Mungkin beberapa filosof Muslim akan saya masukkan untuk membuktikan yang kebalikan dari argumen-argumen ini, biar wawasanmu imbang. Kalau berhenti sampai di sini nanti wawasanmu pincang. Ngerti ini Tuhan yang perlu dibantah saja. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.